Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke sebuah tempat yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan Majapahit, yaitu Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Trowulan sebagai salah satu pusat situs arkeologi yang ada di kota Mojokerto, menjadi salah satu alasan kota ini menjadi layak untuk dikunjungi sebagai objek wisata. Khususnya yang berhubungan dengan wisata edukasi sejarah. Berbagai situs arkeologi seperti candi, gapura, dan artefak yang terdiri dari batu dan relief yang ada di Trowulan, merupakan peninggalan berharga dari kerajaan Majapahit yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Candi Wuringin Lawang atau yang lebih terkenal dengan Gapura Wuringin Lawang, salah satu bangunan bersejarah pada saat zaman keemasan kerajaan Majapahit. Gapura ini lokasinya di Dukuh Wuringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terletak sekitar 100 meter ke arah selatan dari jalan utama yang menghubungkan antara kota Jombang dan Mojokerto. Berdasarkan catatan yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, bangunan ini sebenarnya bukan sebuah candi, tetapi sebuah gapura yang biasanya berfungsi sebagai gerbang luar dan suatu kompleks istana, candi atau kompleks bangunan besar lainnya. Tidak banyak informasi yang dapat diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi candi ini. Dalam tulisan History of Java karya Thomas Stanford Raffles tahun 1815, bangunan kuno ini disebut dengan nama Gapura Jatipasar. Sebutan itu berkaitan dengan nama desa tempat situs gapura ini ditemukan. Gapura Wuringin Lawang dikategorikan sebagai candi yang bertipe bentar, yaitu gapura yang dibangun tanpa atap. Candi bentar biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Situs ini telah mengalami pemugaran pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari bata merah. Sebelum dipugar belahan selatan gapura masih utuh, berdiri tegak dengan ketinggian 15,5 meter. Pada gapura juga terdapat lorong yang lebarnya 3,5 meter dengan di sisi timur dan baratnya terdapat sisa-sisa anak tangga. Kemudian pada sisi utara dan selatan gapura terdapat sisa struktur bata yang mungkin merupakan bagian dari tembok keliling. Selain itu, di sebelah barat daya dan tenggara Gapura Wuringin Lawang ditemukan pula 15 sumur kuno berbentuk segi empat dan silinder. Saat ini sebagian yang berbentuk sumur jobong dibawa ke Museum Majapahit yang letaknya tidak jauh dari tempat ini. Meskipun ada beberapa pendapat tentang fungsi Candi Wuringin Lawang ini, ada 3 fungsi yang dikenali oleh para ahli sejarah. Jika dilihat dari bentuknya, setidaknya fungsi dari bangunan ini sebagai pintu gerbang menuju kompleks bangunan besar. Pendapat kedua menyebutkan Wuringin Lawang berfungsi sebagai tempat menyambut tamu penting yang berkunjung di kerajaan Majapahit. Dugaan lain yang muncul mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu pendapat paling populer adalah Gapura Wuringin Lawang diduga menjadi pintu masuk menuju kediaman Mahapatih Gajah Mada. Selama menjabat sebagai Patih Majapahit, Gajah Mada tinggal di kota raja yang kini menjadi wilayah Trowulan Mojokerto. Kediamannya diyakini dekat dengan candi atau Gapura Wuringin Lawang. Pendapat ini berdasarkan pada peta rekonstruksi McLean Pond, seorang arsitek Belanda, dan juga yang tertulis pada Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca.
Letak rumah Patih Gajah Mada menurut Pupuh 12 Kakawin Nagara Kertagama, berada di timur laut dari tempat tinggal Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Diduga, lokasi rumah Gajah Mada bersebelahan dengan situs Gapura Waringin Lawang. Lebih lanjut, Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa di luar tembok istana terdapat tempat tinggal patih, pasukan, serta beberapa golongan bangsawan. Sedangkan di dalam kompleks istana dijumpai bangunan-bangunan besar yang disebut Siti Hinggil. Menurut catatan Kitab Negara Kertagama pada Pupuh ke-12, baris keempat disebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada diberi fasilitas mewah. Sebuah rumah dinas di lingkungan Istana Majapahit. Kitab kuno karya Empu Prapanca ini lebih lengkap menggambarkan tempat tinggal Patih Gajah Mada sebagai berikut. Di timur laut, rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada. Menteri wira, bijaksana, serta bakti kepada negara. Fasih bicara, teguh tangkas, tenang cerdas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Sebelah selatan Puri, gedung kejaksaan tinggi bagus. Sebelah timur perumahan Siwa, sebelah barat Buddha. Terlangkahi rumah para menteri, para Arya dan Ksatria. Perbedaan ragam pelbagai rumah menambah indahnya pura. Semua rumah memancarkan sinar warnanya gilang cemerlang, menandingi bulan dan matahari, indah tanpa umpama. Negara-negara di Nusantara dengan daha bagai pemuka, tunduk menengadah, berlindung di bawah kuasa Wilwatikta. Semua rumah bertiang kuat, berukir indah, dibuat berwarna-warni, kakinya dari batu merah pating berunjul, bergambar aneka lukisan. Genting atapnya semarak serba meresapkan pandang, menarik perhatian, bunga tanjung, kesara, campaka, dan lain-lainnya. Trowulan sebagai salah satu pusat situs arkeologi yang ada di kota Mojokerto, menjadi salah satu alasan kota ini menjadi layak untuk dikunjungi sebagai objek wisata. Khususnya wisata budaya dan edukasi sejarah. Berbagai situs arkeologi seperti candi, gapura, dan artefak yang terdiri dari batu dan relief yang ada di Trowulan merupakan sebuah big data peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang sangat berharga untuk dipelajari. Dan, sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja hingga ditelan perubahan zaman. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe SMC Media Visitama YouTube channel, agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Thank you.